Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk para sahabat kebahagiaan dimanapun kalian berada ya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita berada di awal bulan puasa ya, para sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk puasanya hari ini? Apakah masih kuat berpuasa atau tidak? Mudah-mudahan kuat ya sampai 1 bulan ke depannya ya. Oke, di pembacaan ini Kevin akan masukin temanya ke general reading, tapi memilih kartu. Kita nggak membahas hal-hal yang berkaitan dari seseorang, tapi dari diri para sahabat kebahagiaan. Ranahnya di sini tentang sebuah kemampuan ya, kemampuan-kemampuan yang berkaitan dari ranah supranatural. Apa sih kemampuan supranatural yang kalian miliki di sini? Dan mungkin jika nanti pembacaannya resonate dan kamu merasakan hal itu, kalian bisa mengembangkan bakat supranatural kamu, terutama untuk memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain di sana. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya di sini nanti Kevin bisa dikatakan ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate atau mungkin juga tidak sama sekali. Juga bisa para sahabat kebahagiaan gunakan bacaan ini sebagai motivasi atau mungkin juga sebagai entertainment, sebagai hiburan semata ya. Sebelum ke pembacaan, Kevin akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih supranatural itu dan apakah setiap orang ini memiliki kekuatan atau kemampuan supranatural. Pada dasarnya konsepnya manusia itu di saat dia dilahirkan dia sebenarnya memiliki kemampuan itu. Mungkin saat ini kita hanya terpaku kepada kelima panca indera kita saja. Kita hanya terpaku kepada kelima panca indera itu. Kenapa kita hanya terpaku kepada kelima panca indera tersebut? Karena mungkin ini berkaitan dari ranah duniawi ya. Di saat kita dilahirkan, di saat kita bayi, kita tidak mengenal ranah duniawi. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari kemampuan indera ketujuh itu sebenarnya kita sudah punya saat kita kecil, saat kita bayi. Makanya terkadang ya yang namanya bayi itu dia sangat sensitif. Terkadang tahu-tahu rewel, badannya panas, seperti matanya lihat ke sebuah sudut dan dia membuat dia tuh panik di situ. Nah, ini sebenarnya saat kita masih kecil punya kemampuan itu, tapi seiring waktu berjalan karena kita terlalu memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dari ranah duniawi, sehingga kemampuan itu terlupakan oleh diri kita. Nah, apakah para sahabat kebahagiaan di usianya yang mungkin saat ini adalah usianya sudah dewasa, sudah remaja, akhir balik, apakah kalian memiliki bakat-bakat hal tersebut atau tidak? Yang namanya kemampuan supranatural itu banyak sekali. Bahkan beberapa buku yang Kevin baca itu lebih dari 35 kemampuan supranatural. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang beda-beda. Bisa diasah, bisa dari bakat sendiri, atau mungkin juga tiba-tiba kamu tuh bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Nah, nanti Kevin akan cek ya, apakah kalian memiliki kekuatan dasar dari ranah supranatural tersebut atau tidak. Termasuk halnya mungkin para sahabat kebahagiaan yang nonton juga seorang tarot reader atau seorang oracle, kalian juga mungkin bisa dikategorikan memiliki bakat di ranah supranatural tersebut. Oke, yang namanya seseorang memiliki ciri-ciri supranatural, pastikan para sahabat kebahagiaan pernah nggak? Ini tangannya ini ngerasa panas. Tangan ngerasa panas dan juga sering getar. Kalau misalnya tiba-tiba tangannya tuh kayak ngerasa panas, telapak tangannya nih ngerasa kayak panas terus kayak bergetar, ini juga mengindikasi bahwa kamu sebenarnya memiliki bakat supranatural di situ. Dan dari bakat hal itu bisa kalian kembangkan. Tapi apakah ini memiliki kriterianya sendiri atau tidak? Tapi bukan hanya tangan saja para sahabat kebahagiaan, yang namanya dada ini juga terkadang serasa panas dan serasa kayak ada bergetar loh di bagian dada. Ini bukan bergetar karena mungkin kamu lagi kangen seseorang atau mungkin juga baru ketemu kekasih kamu deg-degan gitu, bukan. Tapi bagian dada kamu, dada bagian depan ini ngerasa kayak bergetar dan seperti ada sebuah energi di bagian dada kamu. Nah, ini juga mengindikasi bahwa kamu sebenarnya mempunyai ciri-ciri kemampuan supranatural tersebut.
Lalu kadangkala para sahabat kebahagiaan nih, jika nggak tahu kenapa kakinya ini juga bagian kaki, terutama bagian telapak kaki ini ngerasa hal yang sama, seperti panas dan juga kayak ada sebuah getaran di situ. Ini juga mengindikasi ya, kamu memiliki kemampuan tersebut. Tapi bukan ranahnya kakinya bergetar, kamu punya penyakit lain dan sebagainya, bukan ya. Tapi tiba-tiba kok kayaknya kaki aku kok kerasa panas, kayak ada yang bergetar. Ini juga termasuk ciri-ciri kamu sudah dimiliki kemampuan supranatural. Dan apa kamu menyadari atau tidak? Dan itu bisa kalian kembangkan. Lalu hal yang selanjutnya, biasanya atau mungkin juga para sahabat kebahagiaan ini pernah dimimpiin seorang sosok. Sosoknya itu bijak, atau mungkin sosoknya itu seperti resi, kiai, orang yang tua, orang bijak di situ. Kalau misalkan kamu sering menemui mimpi-mimpi tersebut, ini juga para sahabat kebahagiaan sudah memiliki ciri-ciri bahwa kamu memiliki bakat di situ. Dan semesta ini sudah merestui kamu tentang kemampuan itu. Jika kemampuan kamu bisa dikembangkan, maka kamu bisa membantu banyak orang di situ. Karena itu adalah jalan semesta yang biasanya diberikan kepada kamu di saat kamu mungkin memimpikan seorang sosok, dan sosoknya itu sosok yang bijak. Itu seperti memberikan sebuah pesan kepada kamu. Ini ada ciri-cirinya kamu memiliki bakat supranatural di situ. Dan hal-hal yang berkaitan dari kemampuan supranatural ini biasanya kalian itu tidak menyadari. Kok tahu-tahu kok firasat aku kayak ngerasa aneh gini ya. Kok ternyata benar. Terus tiba-tiba para sahabat kebahagiaan kok tahu-tahu kok bisa kayak nyembuhin orang. Lah itu sebenarnya adalah bakat supranatural kamu yang tidak kamu sadari di situ. Oke, mungkin terkait itu semua, Kevin akan cek saja ya ke kartu tarotnya. Dan sebelum itu, usahakan untuk para sahabat kebahagiaan sebelum memilih kartu tarot yang Kevin bagi di sini, kalian untuk fokus pada diri dan dalam keadaan tenang. Apalagi ini kan lagi di bulan puasa ya, pasti kalian suasana hatinya juga lebih tenang, emosional kalian lebih terjaga di sini. Mudah-mudahan bisa terkoneksi ke dalam kartu tarot di sini. Yang pertama di sini, usahakan kalian tenang, konsentrasi, fokus pada diri, atur napas sebaik mungkin. Tarik napas sebanyak 3 kali sebelum memilih kartu. Dan usahakan pilih kartunya bukan dari warna kesukaan kalian. Bukan dari warna kesukaan kalian, tapi kalian melihat kartu ini seperti memanggil diri kamu, seperti ada sebuah energi yang hadir di sini. Maka kalian pilih di sini ya. Oke, di sini ada kartu The Black Tarot untuk kartu pertama. Yang kedua di sini ada kartu The Beauty of Horror Tarot. Lalu di sini ada kartu Golden Tarot. Dan di sini ada kartu Scary Tarot. Kalian pilih salah satu kartu yang ada di sini. Boleh milih semuanya juga boleh, milih duanya juga boleh, atau milih 3 kartu juga boleh. Selagi kalian bisa melihat energi di dalam kartu ini. Kita belajar sama-sama merasakan dan juga fokus. Kuncinya adalah fokus. Kevin beri waktu beberapa detik untuk para sahabat kebahagiaan memilih kartu-kartu ini ya. Oke, silahkan memilih kartunya. Oke, untuk para sahabat kebahagiaan, apakah kalian sudah memilih kartunya di sini? Mana kartu yang memanggil kamu? Di sini Kevin akan acak ya, tidak urut ke 1, 2, 3, 4 kartu, tapi dari energi yang Kevin lihat di sini. Untuk kalian yang melihat energi di kartu The Beauty of Horror, Kevin akan ambil dan Kevin akan cek energinya. Temanya adalah kemampuan supranatural yang kamu miliki. Apa sih kemampuan supranatural yang para sahabat kebahagiaan miliki di sini? Kita akan cek bersama-sama ya. Untuk para sahabat kebahagiaan yang memilih kartu bernomor 2 atau The Beauty of Horror Tarot di sini, Kevin akan cek untuk kemampuan supranatural yang kamu miliki di sini. Ada kemampuan apa? Oke, kita akan cek bersama-sama. Oke, ada hal-hal yang berkaitan dari ranah pikiran. Hal-hal yang berkaitan dari sebuah project di sini. Oke, sesuatu hal yang berkaitan dari masa lalu. Sesuatu hal yang berkaitan dari segi perasaan. Kevin melihat di sini indikasinya kamu adalah tipikal orang yang memiliki kemampuan 4, yaitu memahami perasaan orang lain. Ada 4 di sini dan juga ada telepati. Artinya apa? Kamu bisa membaca pikiran orang lain
bisa tahu maksud pikiran orang lain yang belum kamu kenal atau yang sudah kamu kenal. Ada energi 4 juga di sini, dimana kamu bisa merasakan sisi emosional orang lain yang berada di depan kamu. Kevin melihat indikasinya di sini memang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari segi perasaan. Perasaan yang dimiliki seseorang ini bisa kamu serap dan kamu ngerasain apa yang dia rasakan, apa yang terjadi pada diri dia, orang tersebut. Telepati dan empati kamu di sini cukup kuat banget para sahabat kebahagiaan. Ini adalah kemampuan supranatural yang para sahabat kebahagiaan miliki di sini. Dan terkadang diri kamu itu terlalu sensitif. Memahami seseorang sangat dalam di sini, termasuk sakit hatinya seseorang, kamu paham. Seolah-olah kamu juga merasakan hal tersebut. Dan inilah hal-hal yang cukup bagus ya, bahwa kamu memiliki sisi penalaran, kesadaran, dan juga bisa mengetahui bagaimana orang lain itu berada dalam sebuah kondisi yang baik atau buruk. Kamu tahu di situ. Kalau misalkan para sahabat kebahagiaan ini memiliki kemampuan ini, kamu itu cocok banget masuk ke pekerjaan yang kerjanya itu di bidang psikologi, analisa, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari ranah hukum. Itu bisa masuk banget. Apalagi kamu seorang pelajar, mahasiswa, atau mungkin juga kamu seseorang yang bekerja di ranah pendidikan. Ini cocok banget karena kalian bisa memahami seseorang. Dan yang Kevin lihat di sini untuk energi terbaiknya adalah perasaan ini atau kemampuan ini memang semesta memberikan kemampuan untuk kamu tuh bisa lebih bersosial kepada khalayak umum di sana. Agar energinya di sini ini bisa memberikan karma baik ke para sahabat kebahagiaan. Di saat para sahabat kebahagiaan memiliki kemampuan ini, kalian bersosial, kalian membantu sesama, membantu semesta di sini, maka kamu akan menanamkan karma baik untuk diri kamu. Mungkin selama ini kalian belum ngerasain hal ini, tapi perlu sahabat kebahagiaan renungkan ya, bahwa kemampuan seperti inilah kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, dalam memahami manusia. Kita berada di zaman yang mungkin orang sulit sekali memahami seseorang, rasa empatinya kurang dan lain sebagainya. Nah, kamu dibekali kemampuan ini agar menjadi orang yang lebih memahami sesama. Dan jarang sekali orang yang memiliki kemampuan supranatural seperti telepati dan empat di sini atau empati di sini ya. Ini adalah kemampuan psikologi. Kalau misalkan kamu bisa mengembangkan kemampuan ini, mungkin kamu bisa menjadi seorang psikolog, atau mungkin juga kamu bisa masuk ke ranah tarot reader, oracle, dan lain sebagainya. Ini bisa masuk karena kamu bisa tahu, ketemu orangnya, kamu tahu karakternya seperti apa. Masuk ke bagian HRD juga kamu cocok di sini karena kemampuan supranatural ini bisa kita gunakan selain sebagai membantu orang lain, ini bisa juga kalian gunakan sebagai ranah karir kamu di sini. Semakin kamu kembangkan di sini, ini semakin bijaksana juga. Semesta memberikan hal-hal positif untuk para sahabat kebahagiaan. Jadi ini adalah kemampuan yang cukup bagus ya, terutama dari segi psikologi. Dan kamu bisa mengetahui bagaimana orang lain berpikir, kamu bisa memahami atau membaca pikiran orang lain, dan kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan di sini. Energinya terbilang sangat feminim di sini, tapi ini adalah energi kelembutan, di mana kelembutan bisa memberikan sebuah kedamaian. Oke, mungkin seperti itu aja untuk para sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki kemampuan supranatural ini. Mudah-mudahan bisa kalian jaga, bisa kalian kembangkan, karena ini ranahnya sangat berguna sekali di ranah psikologi, ranah kehidupan sosial. Oke, Kevin baca untuk kartu berikutnya ya para sahabat kebahagiaan. Untuk kartu berikutnya, oke, untuk kartu selanjutnya Kevin akan cek dulu. Dan di sini Kevin melihat ada sebuah energi di kartu The Black Tarot di sini. Untuk para sahabat kebahagiaan yang memilih kartu berwarna hitam ini, Kevin akan cek ya tentang sebuah kemampuan supranatural yang kamu miliki di sini. Ada kemampuan apa yang dimiliki oleh para sahabat kebahagiaan terkait kemampuan supranaturalnya, dan apakah ini bisa dikembangkan atau tidak ya. Nanti kita akan cek bersama-sama. Usahakan untuk fokus pada diri untuk para sahabat kebahagiaan yang memilih kartu berwarna hitam ini atau The Black Tarot ya. Kita akan cek ada kemampuan apa
Oke, sesuatu hal yang berkaitan dari segi pikiran, hal-hal yang berkaitan dari ruh juga masuk. Sesuatu hal yang berkaitan dari sebuah permulaan dan sebuah awal. Sesuatu hal yang sifatnya adalah sebuah pergerakan atau perjalanan sebuah waktu. Dan hal-hal yang berkaitan yang tidak kasat mata. Oke, kamu memiliki kemampuan yang cukup unik dan ini adalah kemampuan yang jarang orang miliki. Dan ini adalah yang Kevin lihat ini memang murni supranatural banget ya. Yang pertama Kevin lihat di sini ada hal-hal yang berkaitan dari astral projection. Kamu memiliki ranah itu, dimana kemampuan astral projection adalah diri kamu mungkin bisa terlepas ke dalam roh dan tubuh kamu. Ini bisa terbang dan bisa menyaksikan apapun yang terjadi di luar sana tanpa kamu bergerak secara fisik. Roh kamu bisa keluar di sini. Astral projection. Dan Kevin melihat indikasinya di sini memang ranahnya ini lebih banyak karena hal-hal yang sifatnya adalah tak kasat mata ya para sahabat kebahagiaan, bahwa kamu bisa melihat sesuatu hal yang ganjil, sesuatu hal yang gaib. Kamu melihat di hal itu. Dan mungkin yang Kevin lihat di sini adalah lebih ke clairvoyant ya. Kemampuan untuk melihat sesuatu hal yang sangat jauh. Ini kamu bisa masuk ke ranah itu. Dan hal-hal yang berkaitan dari ketidaknalaran, orang mungkin berpikir bahwa oh kamu pikirannya tuh lebih beda dari orang lain. Sesuatu hal yang tidak bisa dipikirkan secara nalar, ini kamu ada ranahnya di situ, bahwa kamu bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Astral project di sini masuk banget karena Kevin melihat segala sesuatunya di sini yang bermula dari awal. Awal ini berkaitan dari tubuh fisik dan tubuh non fisik di situ. Kamu bisa menyeimbangkan antara tubuh fisik dan non fisik di situ. Dan energinya di sini memang ranahnya diri kamu memiliki kemampuan yang cukup bagus ya. Kemampuan yang cukup bagus, bahwa sebagian dari para sahabat kebahagiaan memiliki sisi sensitif yang cukup tinggi. Mungkin di saat para sahabat kebahagiaan berada di sebuah ruangan yang baru atau ruangan yang mungkin letaknya ini cukup sakral dan lain sebagainya, kamu bisa merasakan seperti ada sebuah entitas yang berada di ruangan tersebut. Dan kamu merasakan bahwa ada sosok lain yang mendiami ruangan tersebut. Walaupun kamu tidak melihat begitu jelas sosoknya, tapi kamu bisa merasakan itu, kehadiran mereka. Dan bahkan terkadang kamu melihat bayangan mereka, melihat pergerakannya mereka. Dan Kevin paling jauhnya ini juga kamu memiliki sedikit bakat hal-hal yang berkaitan dari retrocognition di kartu Seven of Wands di sini. Kamu bisa masuk ke dalam sebuah dimensi yang berbeda. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya simbolnya di dalam kartu ini ada sosok orang yang masuk ke dalam sebuah dimensi. Ini adalah dimensi masa lalu. Kamu ada segala sesuatunya yang berkaitan dari energi masa lalu di sini. Kamu bisa masuk ke situ. Kamu bisa masuk ke energi masa lalu dan bisa melihat sebuah peristiwa di masa lalu, atau istilahnya adalah retrocognition. Kalau misalkan kalian memiliki dan menyadari hal ini, maka sebaiknya kalian kembangkan. Mungkin kalian bisa mencari sosok guru supranatural, atau mungkin juga kalian belajar dari orang yang benar-benar memiliki kemampuan itu. Jangan kalian punya kemampuan ini tapi dibiarkan tanpa guru dan lain sebagainya, itu berbahaya. Takutnya nanti kalian menjadi halu. Kevin ada sedikit rekomendasi ya, sedikit rekomendasi untuk kalian yang mungkin pengen belajar supranatural. Kalian bisa belajar di sekolah supranatural. Itu nanti Kevin masukin ke deskripsinya di sini ya. Ini adalah salah satu sekolah supranatural yang dibawakan oleh Ibu Diajeng Kartikasari, dan Kevin juga belajar juga di situ. Kevin belajar juga di situ agar kalian tahu potensi kalian. Karena Kevin lihat indikasinya di sini, kamu punya kemampuan di situ. Dan ini kalau misalkan salah langkah, kalian nggak dikembangkan, ini berbahaya. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dari makhluk tak kasat mata ini bisa datang ke kamu, dan bahkan mereka ingin bicara sama kamu. Karena kamu di sini punya kemampuan retrocognition, makanya kamu bisa membaca masa lalu salah satu makhluk yang berada di situ. Ini kemampuan yang cukup unik ya, yang mungkin ada ranahnya bahwa semesta menghadirkan kemampuan ini kepada kamu agar kamu ini bisa memberikan sebuah kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk makhluk yang tak kasat mata. Mungkin kamu bisa membongkar sebuah rahasia yang tersembunyi dari sebuah ruangan, dari sebuah peristiwa. Hal ini adalah hal yang positif jika kalian gunakan
kemampuan ini sebagai kemampuan yang positif dan bijaksana. Jangan sampai kemampuan ini disalahgunakan ya para sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat di sini bahwa diri kamu bisa menjangkau dimensi masa lalu. Oke, mungkin seperti itu untuk kalian yang memilih kartu The Black Tarot di sini. Dan Kevin akan cek lagi untuk kartu-kartu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu selanjutnya. Kevin melihat sebuah energi di warna putih di sini di kartu Scary Tarot karya Kevin dan Camela ya. Kita akan cek bersama-sama. Untuk temanya masih sama, yaitu ke sebuah kemampuan supranatural yang kamu miliki. Ada kemampuan apa yang kamu miliki secara supranatural di sini? Jika memang kemampuannya ini resonate dengan kalian dan kalian merasakan hal ini, mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan. Jika mungkin tidak resonate dengan kamu, gunakan segala sesuatunya yang Kevin bacakan di sini sebagai motivasi saja atau sebagai entertainment saja ya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Temanya tentang kemampuan supranatural yang kamu miliki. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu berwarna putih ini, Kevin akan cek untuk kemampuan supranatural kamu apa sih yang sahabat kebahagiaan miliki ya. Oke, ada kartu The Moon berkaitan hal-hal yang ranahnya adalah dunia kegelapan, darkness. Hal-hal yang berkaitan dari makhluk tak kasat mata muncul di kartu The Moon. Ada The Scary King. Oke, diri kamu memiliki kemampuan sebagai seorang saman atau sebagai seorang dukun. Oke, ada kartu Seven of Spooky. Wah, kamu bisa melihat hal-hal yang berkaitan tadi. Ini kebalikannya ya. Ini Kevin melihat indikasi hal-hal yang berkaitan dari masa depan ya, atau rekognisi. Ini masuk ke ranah para sahabat kebahagiaan. Ini ada beberapa kemampuan yang cukup unik ya, nggak cuma satu. Yang pertama, ada kartu The Moon di sini. Bisa melihat makhluk astral, makhluk yang tak kasat mata di sini, dan ranahnya juga kamu bisa masuk sebagai seorang mediumship. Mediumship yaitu adalah seseorang yang bisa dimasuki raga dan tubuhnya oleh sosok astral lain, tapi kamu bisa mengendalikan itu. Bedanya kerasukan itu nggak bisa dikendalikan, tapi di sini mediumship, kamu bisa memasukkan dan mengeluarkan sendiri. Ini ada ranah ke situ. Kalau misalnya diri para sahabat kebahagiaan sering merasa seperti kerasukan, bisa memasukkan roh entitas lain ke dalam diri kamu, ini masuk. Hal-hal yang berkaitan dari dunia supranatural masuk. Lalu Kevin lihat di sini ada sebuah hal-hal yang berkaitan dari saman ya. Kamu bisa menjadi seorang dukun, seorang praktisi, orang pintar. Ini masuk ke sini karena ranahnya di kartu The Scary King. Ini adalah kemampuan di mana diri kamu bisa mengendalikan segala sesuatunya yang sifatnya ini ranahnya ke elemen udara. Sesuatu hal yang datangnya dari udara. Ini bisa kamu bisa menjadi orang yang mungkin ranahnya ini supranatural, yang ranahnya ini bisa mengeluarkan energi atau mentransfer sebuah energi dari jarak jauh dengan media udara di sini. Ini masuk. Atau mungkin juga para sahabat kebahagiaan ini bisa memiliki kemampuan medis yang ranahnya ini adalah sebuah penyembuhan alternatif. Di sini Kevin melihat ada elemen tanah ya di kartu Seven of Spooky, bahwa kamu bisa mengontrol segala sesuatunya yang sifatnya adalah ranah fisik di sini. Lalu di sini Kevin lihat di kartu Five of Spooky, hal-hal yang berkaitan dari rekognisi, melihat masa depan, melihat hal-hal yang berkaitan dari sebuah prediksi. Ini juga masuk. Kamu memiliki kemampuan yang banyak di sini ya. Atau mungkin juga salah satunya kamu miliki di sini. Dan untuk kalimat oracle-nya di kartu The Moon di sini, kalimat oracle-nya adalah makhluk malam bermunculan melihat di balik kegelapan, yang terkuak masuk menyelinap ke mimpimu. Logika tidak memiliki tempat di dunia yang diterangi sinar bulan. Artinya apa? Kendali terkuat di sini kamu bisa masuk sebagai seorang mediumship atau hal-hal yang berkaitan dari ranah makhluk tak kasat mata. Di sini kamu punya kemampuan itu. Dan bahkan sebagian dari para sahabat kebahagiaan ini memiliki spirit pendamping, di mana spirit pendamping itu terkadang menyampaikan pesannya lewat mimpi. Makanya di sini terhubung dengan energi prekognisi, atau kamu memiliki kemampuan melihat masa depan yang dibantu dengan spirit penjaga kamu di sini.
Ini bisa ranahnya kalian bisa belajar juga prekognisi di sini, bisa menggunakan kartu tarot, kartu oracle, Lenormand, tarotchi, atau media kartomansi lainnya. Kamu bisa masuk ke ranah itu. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan hanya fokus ke ranah medis saja atau hal-hal yang berkaitan dari pengobatan alternatif di sini, ini bisa masuk. Ranahnya masuk. Atau mungkin juga kamu bisa menjadi seorang saman atau seorang dukun, ini juga masuk di kartun The Scary King. Dan juga untuk para sahabat kebahagiaan yang memiliki kemampuan mentransfer energi jarak jauh, ini juga masuk loh. Atau seorang healer yang ranahnya ini kamu bisa bermain sebuah energi di situ, ini masuk. Ini adalah kemampuan yang cukup luar biasa ya untuk para sahabat kebahagiaan yang mungkin energinya bisa kalian kembangkan ke hal yang positif. Dan semesta memang sudah menghadirkan diri kamu memiliki wadah yang cukup bagus, yaitu tubuh fisik yang cukup bagus di sini. Jika kamu bisa mengendalikan itu, maka kamu bisa menjadikan sosok orang yang bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan yang mungkin datangnya dari makhluk tak kasat mata yang energinya positif atau energinya negatif di sini. Ya, kita berada di dunia ini, kita nggak cuma ranah manusia saja ya para sahabat kebahagiaan, kita berdampingan sosok-sosok yang tak terlihat. Jadi kamu bisa sebagai seorang mediumship atau media perantara komunikasi makhluk astral. Oke, mungkin seperti itu aja untuk kalian memilih kartu Scary Tarotnya. Dan kita lanjut ke kartu yang terakhir. Untuk para sahabat kebahagiaan yang memilih kartu yang terakhir ini, kartunya cukup bagus ya, cukup klasik di sini. Kita akan cek bersama-sama. Dan jangan lupa ya untuk kalian semua untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya agar kita bisa berbagi energi sama-sama ya. Oke, kita akan cek untuk kemampuan supranatural yang kamu miliki. Untuk para sahabat kebahagiaan yang memilih kartu ini, kita akan cek bersama-sama kemampuan supranatural apa yang kamu miliki. Oke, kita akan cek. Oke, ada kartu Five of Coin. Oke, Kevin lihat di sini hal-hal yang berkaitan dari segi ranah fisik ya. Wah, ini masih sama. Ada hal-hal yang berkaitan dari ranah astral projection juga masuk di sini. Oke, kamu memiliki kemampuan lebih ke ranah fisik ya, terutama dari telapak tangan kamu di sini. Mungkin ini ada kaitannya dari penjelasan Kevin tentang apakah tangan kamu sering merasa bergetar dan panas. Jika kamu memiliki indikasi di situ, ini ranahnya kamu masuk ke ranah healer loh. Oke. Ada kartu Death. Oke. Ini berkaitan dari sesuatu hal yang mungkin jarang orang miliki ya. Kevin melihat indikasinya dari kartu Death di sini. Ini kamu memiliki kemampuan yaitu Vampire Energy. Apa itu Vampire Energy? Mungkin jarang sekali kita dengar ya. Karena Kevin melihat di indikasi kartu sini adalah Vampire Energy adalah di mana kemampuan itu kalian bisa menyerap kemampuan orang lain yang memiliki kemampuan, dan itu bisa menjadi kemampuan kamu. Seperti sebuah vampir. Di saat kamu menghisap energi seseorang, kamu memiliki kemampuan itu. Misalkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk clairvoyant, tapi di saat ada seseorang yang memiliki kemampuan clairvoyant, kamu dekat dengan dia, atau mungkin juga kamu bersalaman dengan dia, energinya dia itu bisa masuk ke dalam energi kamu, dan kamu mempunyai kemampuan itu. Dan ini jarang sekali orang punya kemampuan tersebut. Atau mungkin juga kamu bisa melihat segala hal yang berkaitan dari orang baru pertama ketemu. Kamu seperti melihat karakternya dia, semuanya seperti apa, seperti terbaca. Ini juga masuk. Lalu hal-hal yang berkaitan dari segi sebuah reinkarnasi. Ini Kevin melihat ada ranah reinkarnasi, bahwa sebelumnya kamu adalah sebuah reinkarnasi dari sosok yang dulunya memiliki kemampuan ranah supranatural yang cukup tinggi ya para sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga kamu adalah seorang keturunan, dan atau mungkin juga kamu adalah seorang indigo, karena Kevin melihat di sini ada jalur keturunan dari eyang kamu, orang tua kamu.
Karena jalur yang Kevin lihat di sini ini lebih ke ranah jalur keturunan ya. Kamu memiliki kemampuan ini dari keturunan kamu, dari bapak kamu, ibu kamu, eyang kamu, dan lain sebagainya. Ini ada. Jadi kemampuan itu adalah kemampuan yang diwariskan oleh leluhur kamu secara turun-menurun. Jika memang sahabat kebahagiaan memiliki kemampuan ini, maka alangkah baiknya kalian gunakan sebaik mungkin. Karena ini adalah amanat. Terkuatnya di kartu Ten of Coin di sini memang sebuah warisan dari leluhur kamu. Apa yang keluarga kamu miliki tentang kemampuan ini juga kamu miliki juga. Tapi sebagian yang Kevin lihat di sini memang ada ranahnya indigo ini masuk ya. Dan hal-hal yang berkaitan terhubung secara astral projection ini juga masuk. Kecepatan, telepati, terutama makhluk halus ini juga sudah cukup sensitif ya, karena kita bertemu di kartu Death. Dan di kartu Death ini hal-hal yang berkaitan dari sebuah kematian. Kamu mungkin bisa berbicara dan melihat sosok orang yang sudah meninggal di sini. Dan kemampuan ini adalah kemampuan yang jarang sekali dimiliki oleh seorang indigo lainnya. Terkadang indigo ini juga memiliki kemampuan hanya terbatas saja. Ada indigo yang tidak bisa mediumship. Ada indigo yang hanya bisa melihat interdimensional. Tapi yang di sini Kevin lihatnya kamu ada ranah keturunan sih, paling kuat ranah keturunan dari keluarga kamu di sini. Dan istilahnya adalah ini adalah warisan dari leluhur kamu. Lebih baik kamu gunakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya kamu nggak tahu bagaimana caranya dan lain sebagainya, kamu bisa ceritakan kepada sesepuh kamu yang masih hidup. Kamu ceritakan kepada beliau tentang kemampuan ini dan dikembangkan. Karena ranahnya ini adalah tugas kamu oleh semesta agar bisa memberikan sebuah kebaikan kepada orang. Kenapa kebaikan? Kita kembali ke kartu Five of Coin, di mana kartu Five of Coin ini memiliki makna tentang sebuah kesengsaraan, kemelaratan. Makanya kamu diminta untuk bisa memperbaiki segala sesuatu atau memberikan sebuah saran kepada kemelaratan dan kesengsaraan tersebut agar menjadi seimbang kembali. Di sini ada kartu Eight of Wands tentang sebuah pesan penyampaian atau messenger di sini. Ya, kamu adalah seorang messenger di mana diri kamu diperankan untuk bisa menyampaikan segala sesuatu hal yang mungkin tidak kita ketahui, termasuk tidak Kevin ketahui. Pesan-pesan dari semesta bisa kamu sampaikan di sini kepada halayak umum tanpa perlu menakut-nakuti atau membuat orang itu merasa terdoktrin hal-hal negatif dan lain sebagainya. Ini adalah kemampuan warisan dari ranah leluhur kamu. Mudah-mudahan bisa kalian kembangkan dan bisa digunakan sebijaksana mungkin ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan kurang lebihnya segala bentuk kemampuan yang ada di sini termasuk kemampuan supranatural. Alangkah baiknya para sahabat kebahagiaan tidak terlalu menyombongkan diri atau terlalu meninggi. Segala sesuatunya ini adalah bentuk titipan dari Sang Maha Kuasa, agar kalian ini bisa lebih mensyukuri tentang nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kalian, agar kalian bisa berbagi kepada semua makhluk. Dan untuk kalian jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen banget personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.